Halo brother, halo sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih tentunya untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa lagi seperti biasanya bersama aku Cahyo di konten reaction video. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku akan reaction video ini mengenai Aceh ya, seperti biasanya, karena memang channel ini banyak ngebahas nge-reaction video tentang Aceh, baik sejarah, budaya, musik, film, dan hal-hal menarik lainnya. Nah teman-teman, untuk kalian yang mau request itu kalau bisa misalnya mau kirim link di Instagram aku aja ya, bisa ya, jangan di kolom komentar. Kalau kirim link di Instagram aku aja di Cahyotri23 ya. Nah silakan kalian juga follow ya. Follow, dan juga pokoknya kalau mau request kirim ke DM aja untuk videonya ya. Nah kali ini aku akan reaction video yang judulnya Jejak Yahudi di Aceh ya teman-teman. Ini dari channelnya Aceh Clip. Dari channelnya Aceh Clip. Gimana, udah subscribe? Kalau aku tentunya udah ya. Nah langsung aja teman-teman, ini aku sangat penasaran ya dengan judulnya nih ya, Jejak Yahudi di Aceh. Sama-sama kita reaction videonya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian? Check it out. Oke teman-teman, let's play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aceh. wabarakatuh. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share, dan like. Jangan lupa ya. Ini merupakan support terbaik agar Aceh siap buat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Siap. Komplek Kerkhof merupakan pemakaman militer tentara Belanda terbesar nomor 2 setelah Tanah Abang. Terletak di Jalan Teguh Umar, Kampung Sukaramai, atau dikenal dengan Blower. Kalau nggak salah ya. Komplek yang bersebelahan langsung dengan Museum Tsunami Aceh ya. ini memiliki lahan seluas 3,5 hektar dengan 2.200 makam. Saat memasuki areal komplek, pengunjung disambut tembok tinggi melengkung. Pintu gerbang megah dibangun pada tahun 1893 yang terbuat dari batu bata. Bagian atas pintu gerbang tertulis, "Untuk sahabat kita yang gugur di medan perang," dalam 3 bahasa. Pada dinding gerbang terdapat deretan nama serdadu maupun jenderal Belanda yang tewas di tangan pejuang Aceh, lengkap dengan tahun dan lokasi meninggal. Namun tak semua dari Belanda. Sebagian nama yang tertera dari orang pribumi. Mereka diyakini sebagai prajurit Marsouci alias tentara bayaran Belanda yang direkrut dari Manado, Ambon, Batak, Cina, dan Jawa untuk melawan bangsa Aceh. 20 meter memasuki pintu gerbang Kerkhof. Tepatnya di tengah-tengah jalan setapak terdapat sebuah prasasti putih bersepuh warna keemasan dan biru. Ini ya. Prasasti setinggi 1,5 meter itu adalah kediaman terakhir Mayor Jenderal Johan Hammer Rudolf Kohler, Panglima Angkatan Perang Belanda dalam operasi pertama yang mendarat di Pantai Cermen 6 April 1873. Apa yang disebut pihak Belanda sebagai ekspedisi pertama. Dan gagal telak untuk menguasai Istana Sultan. Mantap ya orang Aceh ya, pejuang Pasukan Aceh. Kohler sempat merebut Masjid Raya Baitur Rahman di Kutaraja, Banda Aceh ya, Banda Aceh, pada 14 April. Tetapi mereka terpukul mundur ketika Kohler tewas tertembak pada pertempuran tersebut. Perang Aceh ya. Sebagaimana dicatat dalam perang kolonial Belanda di Aceh oleh Teguh Ibrahim Alfian 1997. Korban tewas di pihak Belanda pada agresi pertama yaitu 45 orang, termasuk 8 perwira, dan 405 orang cedera, diantaranya 8 perwira. Pada 29 April, Angkatan Perang Belanda meninggalkan Aceh dalam kecamuk duka. Perang kolonial Belanda untuk menguasai Aceh akan terus berlanjut sampai 1910-an. Betapapun perlawanan rakyat secara gerilya masih muncul di sana-sini hingga pendudukan Jepang pada tahun 1940-an. Kohler termasuk di antara keturunan Yahudi yang ikut peperangan Aceh. Kohler ini keturunan Yahudi ya. Di 4 sisi nisan terdapat simbol bintang daun. Ada obor terbalik bersepuh warna emas dengan api seakan menyala.
dan simbol salib Templar serta ular melingkar dengan moncongnya menggigit ujung ekor. Dalam dua simbol itu dikenal sebagai Ouroboros. Bagi kaum Yahudi, ular dianggap hewan suci yang melambangkan kebijaksanaan, kecerdikan, dan pergerakan. Makam Kohler tersebut dipugar ulang dengan menguburkan kembali tulang belulangnya oleh pemerintah daerah istimewa Aceh pada 19 Mei 1978. Di sebelah kanan makam Mayor Jenderal G.H. Pell ada 23 makam. 9 nisan diantaranya tertera simbol bintang Daud dan pahatan bahasa Ibrani. Identitas ke-14 makam lain sudah mengabur termakan usia. Ke-23 nisan tersebut tampak tak terurus. Dedaunan dan ranting pohon kering menimbun nisan. Sebagian tulisan memudar dan ada pula nisan yang rusak karena dampak tsunami Aceh 2004. Dari 9 nisan dengan identitas nama yang masih terpahat jelas, ada satu yang terkenal. Avram Meir Bolhofer. Ia keturunan Yahudi, kelahiran Rumania pada tahun 1856. Di sampingnya ada makam Deborah Bolhofer. Masih satu keluarga dengan Avram Meir. Di kalangan tentara Belanda maupun rakyat Aceh sendiri, Bolhofer dikenal sebagai tuan tanah. Penyebutan namanya menjadi cikal bakal nama kampung Blower di Banda Aceh, yang sekarang disebut Kampung Sukaramai. Berubah namanya Bolhofer berubah nama menjadi Blower. Orang Aceh itu selain kesulitan menyebut namanya Bolhofer, punya historikal dan benci dengan penjajah. Makanya berubah nama menjadi Blower. Jadi Blower ya. Jadi meski sebagian besar penduduk Banda Aceh mengenal Blower, tapi dalam catatan administrasi pemerintah tertulis Kampung Sukaramai. Nama Blower tidak ada dalam peta. Yang ada Sukaramai. Namun karena orang dari dulu menyebutnya Blower, sampai sekarang nama itu tetap menetap dalam ingatan masyarakat. Bolhofer adalah seorang pedagang yang datang ke Aceh sebelum Perang Aceh. Catatan mengenai kuburan Yahudi terdokumentasi dalam buku panduan kuburan militer Pecut karangan G.A. George tahun 2007. Ia menyebutkan bahwa Bolhofer ialah pedagang Yahudi dari Eropa Timur dan tinggal di sebuah tempat di pinggiran kota Banda Aceh. Bolhofer membeli sebidang tanah dan membuka usaha perumahan dan perkebunan kelapa yang kemudian dikenal sebagai Kampung Blower. Kampung ini sekarang seluas 47 hektar dengan 4.000 penduduk. Selain Blower, ada tanah milik tuan tanah orang Yahudi di kawasan dinas sosial atau kantor pelayanan pembendaharaan negara kota Banda Aceh. Sejak kemerdekaan, tanah itu beralih status menjadi aset milik negara. Orang Yahudi lain yang dimakamkan di Kerkhof pada tahun 1931 bernama Herman Werebejcik. Ia berasal dari Grodno, Belarusia. Dulu Grodno memiliki populasi orang Yahudi sekitar 25.000 pada tahun 1795. Hrokna adalah nama lain untuk Grodno. Seluruh penduduk Yahudi tumbuh sekitar 50.000 orang per tahun. Tapi sejak pendudukan Nazi, mereka dibasmi. Kemudian ada makam anak kecil bernama Evelyn Goldenberg dari Wina. Ia baru berumur 5 tahun ketika dimakamkan di Kerkhof. Evelyn memiliki keluarga bernama Morris Adolf Gondelberg, seorang pedagang kelahiran Jezi, Rumania. Sebelum invasi Nazi, Yahudi Rumania memiliki populasi 800.000 orang. Banyak ya. Namun setelah Perang Dunia Kedua, hanya meninggalkan setengah populasinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk men-share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Oke, siap Bang. Terima kasih Saya videonya Aceh Bang. Undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi jejak Yahudi di Aceh. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian, yang aku sendiri juga baru tahu ya kalau Jenderal Kohler itu
adalah keturunan Yahudi. Kalau nggak salah sebenarnya sih ada juga yang ngasih tahu ya di komen pada saat aku ngebahas nge-reaction video strategi perang Aceh melawan Belanda ya di beberapa bulan yang lalu. Cuman aku nggak terlalu ngeh ya seperti itu ya. Nah pas pada saat aku nonton video ini wah, baru benar-benar tahu gitu teman-teman ya. Dan juga ada beberapa orang Yahudi lainnya yang juga dimakamkan tadi kan di makam Kerkhof ini teman-teman, yang tuan tanah tadi yang sehingga ada namanya kampung Balhofer dari namanya, atau terus susah nyebutnya jadi kampung Blower ya, kampung Blower, terus sekarang jadi namanya kampung Sukaramai ya teman-teman. Ya pokoknya enak sekali, memang menyenangkan teman-teman kita bisa belajar sejarah ini untuk menambah pengetahuan kita, tentunya untuk menambah wawasan kita yang memang kita tidak boleh melupakan sejarah. Dan terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.